Tentara Belanda memang tiada, tentara Jepang memang sudah lengkap, tapi mental penjajah yang masih melihat bangsa Indonesia ini rendah ternyata masih diwarisi oleh segelintir orang yang pernah menjadi anjing-anjing penjajah. Dan kita harus menyadari yang kumpul di sini mungkin hanya 1.000-2.000, tetapi kesadaran ini perlu resonansinya untuk dikemarkan kepada seluruh bangsa Indonesia betapa pentingnya nilai kesadaran bahwa kita ingin merdeka zahiran wa batinan. Amin. Sungguh ulama yang tidak punya tanggung jawab apabila dia telah punya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kemerdekaan, kemudian dia tidak meniupkan ruhnya kepada seluruh umat dan bangsa Indonesia. Hanya kesadaran bahwa kita sedang dijajah, bahwa kita sedang diakali, yang akan dapat menyelamatkan kita dari penjajahan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan dapat menyelamatkan kita dari akal-akalan bangsa lain terhadap bangsa kita. Betapa kita dapat menyaksikan bangsa kita yang lugu, yang penuh dengan hormat, yang penuh dengan takdim terhadap siapapun. Ternyata hormat, takdim, akhlak ini dianggap sebagai ketundukan. Kita mencium tangan bermakna akhlak yang kita warisi daripada leluhur-leluhur kita. Tapi ketika kita mencium mereka, mereka menganggap kita tunduk pada mereka. Demi Allah, bahwa kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh dengan tata krama. Kami bangsa Indonesia, bangsa yang penuh keluhuran budaya, watak yang sopan dan santun. Jangan menjadikan keluhuran, takdim, akhlak dari apa yang kita warisi dari orang tua kalian anggap sebagai sebuah ketundukan dan kepasrahan akan jajahan, dari mulai jajahan fisik maupun jajahan pikiran. Bagi kita yang telah memiliki kesadaran akan itu, wajib untuk menyebarkannya kepada semua orang, kepada sebanyak-banyaknya yang kita bisa, bahwa jika kalian menunjukkan ketaziman pada orang yang tidak menghormati kalian, itu bukan akhlakul karimah, tapi itu adalah kerendahan dan kehinaan. Lawan. Salu ala Nabi. Hari ini, walau kita diajari akhlak yang baik oleh ayah ibu kita sejak kecil, untuk setiap ada orang yang lebih tua dari kita mencium tangannya. Untuk kaum seperti mereka, mari kita galakkan haram mencium tangan mereka mulai malam hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Haram mencium tangan mereka mulai hari ini. Kalau mereka katakan laki-laki bangsa Indonesia tidak
mengawini anak-anak mereka. Malam hari ini kita katakan, mulai malam hari ini haram bagi bangsa Indonesia perempuan yang cantik-cantik ini untuk dinikahi kaum mereka. Bagi wanita-wanita Indonesia menikah dengan mereka. Bagi ayah-ayah bangsa Indonesia untuk menikahkan anak perempuan mereka dengan kaum mereka yang rasis. Jotasi Yahudi. Yahudi. Siap membela agama Allah. Siap membela para ulama Allah. Siap menjaga ajaran Wali Songo. Siap menjadi laskar fisabilillah. Mari mulai malam hari ini kita lihat sejarah leluhur kita yang pergi meninggalkan rumah, masuk goa selam, mengembara di hutan-hutan demi kemuliaan kita hari ini. Kalau itu sampai terjadi, wahai bangsa-bangsa lain dari bangsa Indonesia, leluhur kami dan kami keturunannya mempunyai sejarah panjang untuk mampu mengusir, mengalahkan setiap penjajah yang mencoba untuk menjajah negeri kami. Selama ini mungkin melihat kami lugu, selama ini mungkin melihat kami lelah, kami gampang untuk mencium tangan, kami gampang untuk menundukkan kepala, karena memang itu adalah warisan dari luhurnya kebudayaan yang kami terima secara turun-temurun. Tetapi jika kalian anggap keluhuran akhlak kami itu adalah sebagai ketundukan, sebagai kerendahan, maka mulai hari ini kami sementara akan cabut akhlak kami untuk kalian. Lawan. Kami tidak akan lagi menggunakan akhlak kami untuk kalian. Lawan. Kami tidak akan lagi memberikan senyum manis bangsa Indonesia untuk kalian. Rangkuti. Sampai kalian menyadari sesadar-sadarnya bahwa apa yang telah kamu lakukan selama itu adalah sebuah kesalahan dan kalian memperbaiki diri. Bila tidak, Laskar Sabilillah akan mengawal bangsa Indonesia untuk tegak berdiri tanpa siapapun ada di samping kanan dan kirinya. Bangsa yang hidup di tanah ini selain bangsa Indonesia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diri demi Allah, demi Allah. Diri, mari kita buka halal, mari kita buka halal. Bila diajak buka halal sama Mbak Mufid gak berani. Kalau Mbak Mufid itu siap mati demi Wali Songo, betul? Siap mati karena usianya sudah sepuh. Dan tidak ada lain siap mati. Kalau Mbak Mufid sudah siap mati, maka kita demi bangsa dan negara sudah siap mati. Kalau semua ada yang akan dilawan, tidak usah takut ya. Kita yang kalah, kita yang berani. Ini adalah milik kita. Ini adalah kita. Negara ini adalah negara kita. Bangsa ini bangsa kita. Kita mendapatkan bangsa ini dan negara ini dari kemerdekaan. Bukan kita yang kita keluarkan, tetapi darah leluhur kita yang kita keluarkan. Nyawa-nyawa yang telah dikorbankan. Maka setelah merdeka, maka kita tidak boleh direbut oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapapun orangnya, wajib dilarang oleh dia. Lawan! Saudara-saudara kalian, maka itu saya secara pribadi dan secara praktik dan perkara dalam sini,
sehingga ada dikabarkan beberapa majelisnya hari itu sekarang itu sekarang itu bubar. Alasannya kenapa? Alasannya tiap hari ada ngajinya cuma sholat Tuhan. Sholat terus sampai malam. Masa enggak ada yang berani melawan. Kenapa? Karena kalian menganggap ras mereka itu tinggi. Karena kalian sudah termakan oleh doktrin mereka. Kalian menganggap bahwa ras bahwa di atas DGTU, di atas DGTU adalah di bawah abakir. Itu yang terpaksa kalau tidak ada. Saya minta sekarang dibalik. Allah sudah membukti. Sekarang saya tanya, zuriatnya Rasulullah itu para habaib Ba'ani atau Wali Songo? Wali Songo atau Ba'ani? Wali Songo atau Ba'ani? Manuskripnya lengkap, DNA-nya lengkap, secara genetika lengkap, secara manuskrip besar, silsilahnya nyambung, akhlaknya Rasulullah pun menurun. Saudara-saudara sekalian, ada Rasulullah saudara-saudara ada yang mengatakan, walaupun ada yang mengatakan saya ini adalah mengandung darah Rasulullah, mohon maaf. Saudara sekalian, yang mengandung darah Rasulullah itu adalah saudara sekalian bukan dari Ba'ali, tapi justru dari kiai dari kampung, gus-gus yang ada di kampung, ajaran-ajaran bangsa-bangsa, para aceh-aceh yang di Pasundan, lorak-lorak yang ada di Madura, guru yang ada di Nusa Tenggara, termasuk juga guru-guru yang ada di Sumatera Barat, tengku-tengku yang ada di Aceh. Mereka itu mengandung darahnya Rasulullah. Cuma orang kalian kadang-kadang kurang yakin aja. Kurang yakinnya kalau lihat angkanya kan hidungnya lebih besar. Kulitnya buseng. Walau anak ilmuhum bersabkan pakulituhum semat. Walaupun ilmunya bersab kulitnya buseng, tapi darah tidak akan hilang. Betul. Buktinya apa? Wali Songo dan turunannya sudah betul-betul sejarahnya ada. Wali Songo punya kesultanannya masih ada kapaknya. Punya situ-situ yang tidak akan hancur. Punya manuskrip yang sangat luar biasa tersambung. Betul-betul adalah sangat kuat hidup mereka semua adalah cucunya Rasulullah. Tapi juga diinjak-injak oleh oknum-oknum Ba'ali. Mereka terdiam karena mereka meniru akhlaknya Rasulullah SAW. Karena dalam dirinya ada akhlaknya Rasulullah, darahnya Rasulullah. Makanya diam, makanya dia banyak bicara, makanya tidak melawan. Ada orang boleh bermaafkan. Tapi sepertinya kaum Ba'ali ini lambat laun malah bagus, akhirnya melakukan hal-hal yang di luar batas. Akhirnya cucu-cucunya Rasulullah yang ada di bumi Nusantara terdiam. Mereka tidak melawan, tapi Allah tidak ridho ada cucunya Rasulullah diinjak-injak oleh jin Ba'ali yang tidak benar. Sekarang jinnya masih belum jelas, keturunannya belum jelas, silsilahnya belum jelas, sejarahnya juga belum jelas. Allahu Akbar. Allah Allah mengungkap sekarang. Kalau Allah sudah mengungkapnya, maka kita baik. Sudah sekalian kemarin saya datang di beberapa tempat, termasuk di Cianjur. Kiai-kiainya ada cerita sama saya. Sambil di beberapa sini, biar mereka sekarang itu ada apa? Karena saya itu berada kalau di dunia, kadang-kadang ada penghabis datang, kita kami dibuat. Saya dapat menyebutkan itu betul-betul mengangkat asal dengan istrinya saya, ibunya itu sampai HP-nya dua-duanya diambil. Rampok. Ini menurut sampai cucunya Rasulullah ada seperti ini. Menurut sampai itu
tangan, balik kanan tangan, mau ke WC, tanya mas, kalau WC ada di mana mas? Pak ini kok dikunci sama aja. WC di mana mas? Itu oknum berarti dua orang muda itu marah sambil mencaci maki Kiai. Padahal oknum berarti itu mendengarkan Kiai ceramah. Kamu tidak tahu kalau saya panggil, kamu tidak tahu saya punya semua kasar kamu. Bagi saya memaksa pada apa yang tidak semua. Kata dia sampai itu semua ada kami. Apa yang sekarang dia itu dibalas, dibentak-bentak di depan orang. Subhanallah. Ini oknum berarti muka-muka mentalitasnya sudah rusak mendengarkan Kiai ceramah. Kalau mereka cucunya Rasulullah, begitu Kiai turun mesti dia akan takbir kepada Kiai. Ketika Kiai tanya mana harta bukti akan diantar kalau cucunya Rasulullah. Tapi ini dia mendengarkan Kiai, dia tahu di mana Kiai dibentak-bentak semacam ini. Mana adabnya, mana hatinya, mana otaknya, mana. Masya Allah. Saya kadang-kadang tidak mengerti orang kaya ini mengakuinya sudah Rasulullah. Allah marah pada kalian. Allah marah pada kalian. Jadi kalian bukan menghadapi bangsa Indonesia, tapi menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya bangsa Indonesia lebih baik kepada kalian. Bangsa Indonesia